Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen Universitas Wisnuwardana Malang, perkenalkan nama saya Ika Nur Afiatus Sholihah dengan NIM 25010805227, periode Bahasa Indonesia PPG tahap 3 tahun 2025, mengajar di SMA Al-Islam Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran Indonesia, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh KM, yaitu Fikri. Silakan. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembelajaran, boleh berdiri, kita nyanyikan lagu wajib nasional kita terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Duduk kembali.
Absen dulu ya. 12 berapa ini teh? 12 1. Nah, nanti yang ibu panggil namanya kalian boleh pilih sepertinya nomor 1 gitu ya. Nanti kasih alasan kenapa kalian memilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngerti? Oke. Ahmad Sodik Akbar. Mau milih berapa? Nomor 2. Ngantuk. Masih ngantuk? Kenapa? Tidurnya jam berapa, Amar? Setengah 3. Sangat larut sekali ya. Ngapain aja? Main HP, main games. Nanti tidurnya diperbaiki ya, biar enggak ngantuk di saat sekolah. Ainul Fitri. Oke, Ain Nur, pilih yang mana? Nomor 5. Nomor 5 ketawa ya. Kenapa? Lagi happy? Happy-nya kenapa? Happy aja. Aljumantara. Aljum pilih nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 bahagia. Kenapa Aljum bahagia? Oh, belajar sama ibu ya. Algisa. Sakit. Alia. Alia, mau pilih yang mana Alia? Nomor 5. Lagi bahagia juga Alia. Bahagianya kenapa dong? Karena bisa ketemu sama teman-teman. Alia. Arya Seto Cahyadi. Ya, Arya pilih nomor berapa? Nomor 5. Kenapa nomor 5? Karena bisa pulang pergi bersama Neng. Neng itu siapa, Neng? Neng Raisya? Enggak. Oh, bukan. Neng Windy. Oh, Neng siapa? Oh. Ada W-nya Neng gitu. Asri Restari. Pilih yang mana Asri? Nomor 5. Bahagia kenapa Asri? Karena belajar bahasa Indonesia. Dema Jaka. Izin. Zaki Ahmad. Nomor 5. Kenapa Zaki milih nomor 5? Karena senang belajar bahasa Indonesia. Zaki PJ bahasa Indonesia. Oh, PJ ibu ya. Ega Saputra. Ega pilih nomor berapa? Nomor 2. Ega masih ngantuk. Kenapa Ega setiap ini ngantuk terus? Kebiasaan tidurnya jam berapa? Tidurnya tidur masih jam 9 tapi di sekolah. Tapi di sekolah masih ngantuk. Fajar Pramana. Hadir. Fajar nomor berapa Fajar? Nomor 5. Kenapa Fajar? Vicky Permana Sidik. Bapak KM. Kenapa? 6 kan nanti ada MBG, itu 8. Oh, lagi menanti MBG Bapak KM. Hafian pilih nomor berapa? Nomor 6. Lagi menanti MBG juga? Belum pada sarapan? Belum. Ibut Mailana, coba pilih yang mana? Nomor 2. Masih ngantuk. Kenapa ngantuk terus? Apa? Ngeronda? Corona. Oh, corona. Ineja Hadanurkus sakit. Lutfi Aroka. Lutfi pilih nomor yang mana? Nomor 6. Kenapa? MBG. Muhammad Geo Saputra. Mana Geo? Oh, Geo milih nomor berapa?
Nomor 4. Geo lagi jatuh cinta sama siapa? Hah? Sama mapel bahasa Indonesia Ibu. Sama Mapel? Oh, bohong lah. Bahasa Indonesia itu sangat mendidik. Nadia Sari. Nadia Sari pilih nomor berapa? 6. Menanti MBG juga? Oh, menanti apapun yang bisa dimakan. Najla Slama. Ya, pilih nomor berapa? Nomor 1. Lagi sedih. Sedih kenapa? Apa ayamnya tidak sekolah? Oh, ada. Novita Anggraeni. Novita pilih nomor berapa? 6. Kenapa pilih nomor 6? Belum sarapan jadi udah lapar. Fitriani Anggraeni. Oke, nomor 5. Kenapa? Lagi happy aja, woi. Raisya Anggraeni. Nomor berapa? 4. Wah, lagi jatuh cinta ya dari kemarin. Kenapa pilih nomor 4? Karena bahagia. Aduh, Masya Allah. Rangga Agustian. Pilih nomor berapa? Nomor 6. Kenapa? Lapar, sedang lapar. Rasyadian sakit. Rima Aulia nomor 2. Ngantuk, masih ngantuk. Tumben masih ngantuk, kenapa? Kenapa? Kenapa bangun pagi banget bebersih rumah? Oh iya. Rio Ramadan. Rio pilih nomor berapa? Nomor 2. Ngantuk terus, kenapa? Bekerja jadi ngantuk pas sekolah. Rosdiana pilih nomor berapa? Nomor 5 lagi happy, kenapa? Oh, moodnya lagi bagus. Saiful Alan nomor 5 lagi happy, kenapa? Karena bisa lihat dia dari pagi. Dia siapa? Matahari. Selina Febriani. Bisa lihat Panuril dari pagi. Oh, bisa lihat Panuril dari pagi. Selina Febriani. Nomor berapa? 5 kenapa? Bahasa Indonesia senang. Silva. Tapi udah kenyang, tapi pilih. Oh, udah menikmati tapi sudah sarapan berarti ya. Sri Nurhayati. Pilih nomor berapa? Nomor 5. Kenapa? Hah? Seneng aja. Susi Siti. Kenapa? Nomor berapa? Nomor 5. Kenapa? Tiara Lestari. Nomor berapa Tiara? 6. Kenapa? Lapar. Jadi yang gak hadir itu ada yang belum diabsen? Udah semua ya. Yang gak sekolah 1, 2, 3, 4. 4 orang, betul? Betul. Oke. Sebelum kita mengawali, biar tidak ada yang ngantuk, biar lebih fokus, yang sedih biar jadi bahagia ya. Yang lapar ya nanti nunggu MBG. Boleh ikuti ini ya. Lihat dulu ya.
semuanya pada ikutan. Ibu, tarik. Seperti ngambil tisu. Ikutan Rangga. Seperti mukul. Lagi ya, tapi sambil berdiri. Semuanya ikutan biar nggak ngantuk, sok. Semua. Lihat ke layar. Kalau pas kaki pelan-pelan aja ya. Ayo Rangga, semangat dong biar nggak ngantuk. Lihat, itu goyangannya apa? Ayo, semangat. Pelan-pelan aja. Seperti lari. Ayo Rangga, Rio, biar gak ngantuk Rio. Pelan. Pelan, pelan-pelan aja, pelan.
Duduk. Udah dong, masa lagi? Nanti lagi. Masih ngantuk nggak? Ibut masih ngantuk nggak, Ibut? Enggak. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas apa? Teks anekdot, tapi baru sekilas kan minggu kemarin, belum diterangin lebih jauh. Oke. Pernahkah kalian mendengar cerita lucu yang sebenarnya menyindir sesuatu kebiasaan masyarakat? Pernah di mana? Podcast, sekolah, di TV, di IG, di TikTok, banyak ya. Pasti kalian juga sudah pernah lihat, pernah mendengar. Oke. Yang kedua, menurut kalian apa bedanya humor biasa dengan teks anekdot? Teks anekdot itu bersifat non-kritik dengan lembut. Iya. Kalau humor biasa ya sekedar memberi. Oke, bagus, betul sekali Fajar. Nah, kita hari ini juga akan lebih mendalami teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama menjelaskan pengertian, ciri, dan tujuan teks anekdot. Yang kedua mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Yang ketiga Raisya. Yang ketiga baca. Yang ketiga apa? Menyusun teks anekdot dan Oke, ini tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, kalian pernah mendengar nggak teks anekdot itu apa? Atau kalian pernah membuat? Kalau membuat belum, tapi kalau mendengar pernah. Oke. Sering, Gio. Oh, sering mendengar. Nah, di sini ada pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritik dengan sajian berbentuk humor dan lelucon. Nah, jadi mengeritik seseorang tapi dengan halus, dengan adanya lelucunya gitu. Jadi ngeritiknya tuh nggak sembarangan ngeritik, tapi dengan cara ada humornya, ada leluconnya gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, tetap kan teks anekdot itu berarti harus fakta, harus dengan sebenar-benarnya. Kita jangan asal menyindir aja kan, harus sesuai enggak, kita harus lihat dulu bener enggak nih kita untuk menyindirnya gitu ya. Teksnya harus menarik dan lelucon dan lucu gitu. Lelucon apa? Lucu ya, lucu. Dari pengertian ini udah ngerti atau belum? Sudah ya. Nah, apa teks anekdot itu digunakan hanya untuk orang penting saja atau tidak? Tidak. Buat menyindir siapa? Manusia, teman kalian. Mungkin ada yang gak piket, ada yang main HP terus gitu kan. Lagi belajar ada yang main HP, ada yang chatan terus gitu kan. Itu juga sifatnya ibu tadi menyindir. Berarti di sini itu ada yang sedang main HP gitu, tapi dengan menyindirnya itu tidak langsung menegur gitu, tapi menyindir gitu. Iya, seperti itu. Teman. Siapa lagi? Orang sekitar. Apa?
penjabat. Kalian pernah lihat nggak di YouTube atau di TV yang selalu menyindir? Siapa? Uya emang suka menyindir gitu? Yang cewek siapa? Najwa Shihab. Terus? Emang ada? Oh ini suka nyindir. Terus siapa lagi? Yang kecil-kecil badannya tuh siapa? Yo. Rina. Terus? Enggak. Kiki Saputri yang cewek yang cowok ada nggak? Siapa? Denny Cagur suka atau ngelawak aja Denny Cagur mah? Oh, Sule. Tapi ini mah bukan hanya untuk melawak saja, tapi ada sindirannya. Oke, ngerti nggak? Ega ngerti nggak Ega? Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan teks anekdot. Yang pertama itu ada menghibur pembaca atau pendengar. Jadi kita juga ada menghibur nggak gitu? Yang ngedenger atau yang membaca itu terhibur, ketawa atau tidak gitu, atau apa krik-krik atau enggak gitu kan? Krik-krik. Terus yang kedua ada menyampaikan kritik sosial dengan gaya yang lucu. Teks anekdot menyampaikan kritik sosial tanpa mengurangi ini membantu siswa memahami. Nah, isu penting apa nih sekarang lagi trendingnya apa sepertinya teh? Kayak Kiki Saputri kan suka apa menyindir terus pemerintah kan gitu. Yang Bahlil. Oh. Terus yang ketiga itu ada mendorong kritis. Nah, kita itu diajarkan untuk berpikir kritis gitu. Ngerti nggak di 3 tujuan teks anekdot ini? Nah, yang pertama apa? Menghibur pembaca. Sifatnya kalian harus lihat dulu menghibur atau tidak. Yang kedua menyampaikan kritik sosial. Yang lagi tren apa nih kritik sosial. Yang ketiga kita itu diajarkan untuk berpikir kritis. Ya, kamu ngantuk? Zaki perem. Lagi bersemangat tapi matanya ini tujuannya ngerti atau enggak? Ngerti ya. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi teks anekdot. Fungsinya itu buat apa? Menyampaikan kritik dan saran. Menyampaikan kritik dengan saran. Terus? Fungsinya itu sebagai sindiran. Terus ada lagi? Disajikan berbentuk humor dan iya, hebat kalian. Sudah tahu ya fungsi teks anekdot itu apa? Oke. Kamu tahu nggak Aljum? Apa? Buat apa? Untuk menyampaikan kritik dengan cara lelucon atau apa ya namanya? Ya, atau hubungan. Oke, bagus ya, udah pada ngerti. Ya, jelas. Ya. Pas SMP belajar nggak ini? Belajar. Jadi sekarang udah ini ya, masih inget-inget gitu. Nah, jenis-jenis teks anekdot itu ada 2. Yang pertama itu teks yang tersirat dan tersurat dan tersirat. Kalau yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca. Berarti kita itu harus tulis dulu, terus kan itu baru bisa dibaca. Kalau yang kedua itu ada teks anekdot tersirat. Kalau tersirat itu apa?
Bisa, berarti kalau ini mah langsung, tidak harus ditulis terlebih dahulu. Ngerti nggak? Cuman jenisnya ada dua, tersurat dan tersirat. Tersurat apa tadi teh? Oke, gini aja. Tersurat itu harus ditulis terlebih dahulu. Kalau tersirat ya langsung aja ditampilkan. Oke. Ngerti nggak, Fikri? Ada apa aja? Ada tersurat dan tersirat. Bedanya apa? Yang tersurat berupa teks bacaan. Harus nulis dulu ya. Baru dibaca. Ah. Tersirat secara langsung. Oke. Nah, kalau ciri-ciri teks anekdot itu lumayan banyak, yaitu ada tuh 7 poin ya. Yang pertama, mampu menghibur. Pasti harus terus. Teks anekdot kan artinya menghibur ya, harus mentawar. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Yang pertama, mampu menghibur. Kita harus bisa, kita harus mampu menghibur atau tidaknya. Terus yang kedua, memiliki sifat mengkritik. Harus punya sifat mengkritik tersebut. Oke, Rangga? Oke, Bu. Tidur wae. Tertidur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Yang keempat, bisa mengenal orang penting atau sekitar kita. Nah, yang tadi kita sudah bahas kan, ciri-ciri ini tetap melingkupi. Kalau teks anekdot pasti tetap melingkupinya itu harus lucu, harus humor, harus menggelitik yang kayak gitu ya kan. Nah, mau ke WC dulu, Alan? Enggak. Pengen apa lah? Pengen apa? Oh, nanti ya, kan ada MBG-nya belum datang. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Nah, kita pasti punya tujuan tertentu untuk menyindir dulu seseorang. Seseorang itu kita sebel nih, bukan sebel, kita pengen menegur seseorang itu. Berarti itu harus ada tujuannya. Yang keenam, kisah ceritanya disajikan hampir menyerupai dongeng. Kalau dongeng mungkin lumayan panjang banget, terus tidak ada lucu-lucunya. Kalau teks anekdot harus ada lucu-lucunya. Iya. Yang terakhir, Menceritakan tentang hewan tuh berarti tentang hewan juga boleh dong, mengkritik hewan. Boleh. Mengkritik hewan itu ke siapa? Teman. Ke teman. Ke DPR. Ya pastinya harus ke hewan lah. Lagi masa ke DPR tentang hewan? Hewannya kenapa? Oh, gitu. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama, menentukan setiap kalian itu harus menentukan dulu karakter kalian untuk menghumor itu kayak gimana, atau mau judes atau lelucon atau apa aja gitu. Terus yang kedua ada komplikasi itu kayak gimana? Jadi kita harus kayak gimana dulu? Contohnya krisis. Nah, kita harus cari dulu benar atau tidaknya ya kejadian itu kayak gitu. Terus yang ketiga, evaluasi itu seperti apa? Gimana itu? Kayak penutup tapi ada amanatnya. Nah, ini ada contoh teks anekdot. Dalam teks anekdot ini cerita
tentang ujian online. Aku online. Oke. Simak video ini. Ibu, Ya. kan tes itu tuh buat mengkritik orang lain, Bu. Terus kalau misal orang yang gak terima terus ngelaporin cerita itu gimana, Bu? Emang nggak maksudnya kritikan yang tertuju ke orang itu bisa jadi kayak apa ya? Bukan dia misalnya jadi fitnah terus orang itu gak terima terus dilaporin polisi itu bisa. Tapi selama ini nggak ada. Soalnya kan si Kiki Saputri nih contohnya menyindir penjabat, apa si Kiki Saputri dilaporin nggak? Enggak kan, aman-aman aja tetap gitu. Tapi kecuali kalau sama yang orang baperan mungkin langsung ngelaporin. Iya, tidak menerima kritik tersebut gitu. Kalian juga kan kalau nggak nerima mungkin nih kalian dikritik nih sama guru. Kalian itu tidak menerima, suka laporan nggak ke orang tua? Kalau yang tidak menerima, laporan bahwa dianya tidak sadar bahwa dianya salah. Kan kita mah ya mungkin kalau kita ditegur sama guru atau dikritik sama guru, kita itu salah, mungkin kita sadar diri lah intinya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang langsung lapor ke orang tua gitu kan. Betul kata Arya, gimana orangnya lagi gitu. Laporan ke orang tua, nanti orang tuanya datang ke sekolah. Kenapa anak saya disindir seperti ini gitu. Bahwa anak saya kan nggak seperti itu gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Gimana dong udah mau? Gitu ya Alan ya. Ada lagi nggak? Cukup. Lanjut aja. Pengen apa lagi Arya? Ya nanti dong kalau Oke, kita simak dulu video ini ya. Simak. Kades di korupsi 516 juta buat balik modal dana kampanye. Ikut politik, harus ikut bisnis kan ya? Kalau ada politik bisa bisnis. Setahu gua Pak, kalau mau jadi pemimpin itu perkaranya visi misi, bukan investasi. Ya. Kayak gitu mau majikan. Ada kayak gitu juga. Karena saya nggak tahu ya, kalian pada mau meeting? Iya, kita harusnya meeting buat kasus pencurian. Cuman akhirnya gua malas memang. Soalnya kan kalau di Arab pencuri kan dipotong tangannya. Kalau di sini udah ketahuan pencuri duit rakyat, tapi yang dipotong masa tahanan. Teman-teman, sudah 16 tahun kita tetap di dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang akan memberikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada kami suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%. Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang yang kalah adalah 92%. Orang gila mana? Makanya kalau orang yang bilang, anggota DPR itu gila, mereka itu sudah gila dari awal. Teman-teman, menurut saya, selama pendidikan di Indonesia tidak merata, demokrasi kita akan selalu rusak. Karena suara seorang profesor dengan suara seorang preman sama-sama dihitung satu. Suara orang yang memilih karena analisa dan suara orang yang memilih karena dibayar sama-sama dihitung satu.
Maka teman-teman jangan ada yang golput, karena kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah adalah harapan Indonesia, adalah orang-orang yang sudah gila sejak awal tidak terpilih di pemilu tahun ini. Dengan gue takut, iya, berbeda waktu takut, orang protes bisa terlawan. Ya orang kalau mau nurut mah baru isi perut. Kedengeran nggak? Langsung menumpang dengan Kalau saya pengennya mah yang udah pasti jalan tertentu, mau buka. Pasti tiap hari diganggu. Orang Indonesia itu sulit berhenti merokok kan? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan. Peraturan di rokok. Kok itu ditulisin? Merokok dapat menyebabkan kanker gangguan hati jantung. Itu orang Indonesia udah gak takut sama ancaman itu. Coba ancaman diganti. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, operasi 300 juta, biaya tahlilan 10 juta. Terus biaya 40 hari 3 juta. Jadi kesimpulan orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya. Kata gila itu selalu identik sama sesuatu yang luar biasa. Pemerintah kita semuanya manusia waras. Saking warasnya, dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah nyebut pemerintah gila. Kenapa? Karena setiap inovasi yang dibikin nggak ada yang luar biasa. Kerja bertahun-tahun masa hasilnya nggak kelihatan. Slogannya doang kerja. Masyarakat nunggu nih hasilnya mana. Tapi bener kan? Apa inovasi yang wah? Nggak ada. Kemarin nih yang baru banget dari Jakarta ke Bandung dibangun kereta api cepat. Hasilnya apa? Masyarakat cepat lupa. Kominfo kemarin diretas, Kementerian Komunikasi dan Informatika dihack. Kok bisa? Itu kan harusnya bidang yang kalian kuasai. Ini sama aja kayak Romi Rafael kena hipnotis. Udah. Ada yang mau ditongtol lagi nggak? Ada Bu, lagi Bu. Lagi? Iya Bu. Dari awal? Lain Bu. Dari sini aja ya. Kalau saya pengennya mah yang udah pasti jalan tertentu, mau buka. Orang pasti tiap hari diganggu. Orang Indonesia itu sulit berhenti merokok kan? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan. Peraturan di rokok itu ditulisin merokok dapat menyebabkan kanker gangguan hati jantung. Itu orang Indonesia udah gak takut sama ancaman itu. Coba ancaman diganti. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, operasi 300 juta, biaya tahlilan 10 juta. Terus biaya 40 hari 3 juta. Jadi kesimpulan orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya. Kata gila itu selalu identik sama sesuatu yang luar biasa. Pemerintah kita semuanya manusia waras. Saking warasnya, dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah nyebut pemerintah gila. Kenapa? Karena setiap inovasi yang dibikin nggak ada yang luar biasa. Kerja bertahun-tahun masa hasilnya nggak kelihatan. Slogannya doang kerja. Masyarakat nunggu nih hasilnya mana. Tapi bener kan? Apa inovasi yang wah? Nggak ada. Kemarin nih yang baru banget dari Jakarta ke Bandung dibangun kereta api cepat. Hasilnya apa? Masyarakat cepat lupa. Kominfo kemarin diretas, Kementerian Komunikasi dan Informatika dihack. Kok bisa? Itu kan harusnya bidang yang kalian kuasai. Ini sama aja kayak Romi Rafael kena hipnotis. Udah ya. Kalian bisa nggak kayak gitu? Bisa. Mengkritiknya boleh teman kalian atau
Pejabat kayak yang tadi, bisa nggak? Nah, sekarang dibagi dulu kelompok ya. Oke, ada 4 kelompok. Kita berhitung aja. 1. Satu, 2, 3, 4, 5. Berapa? 4. 1. Oh udah? Belum ngeh? Udah ya? Sok duduk di setiap kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, Kelompok 2 di sini. Obat ke dia, obat. Ya udah gini aja nggak apa-apa. Sok yang tadi duduk ayo. Tadi Aljum berapa? 4. Sok duduk di mana? Rangga sama Ahmad, ayo cepat. Kelompok berapa? Rosdiana kelompok berapa? 3 di sini sok, atau 3 di sini. 4 di mana yo? Satu, siapa lagi satu? Fajar 4. 4. Udah belum? Raisya kelompok berapa Raisya? 1 ini di sini sama Fikri. Iya. Ayo ini kelompok 1. Itu udah belum? Di mana tuh? Boleh lah yang kemarin lihat. Tapi udah pada duduk. Udah belum? Awas. Awas kena ini, awas. Jaki di mana Jaki? Sok, cepat. Ini udah komplit, di sini udah. Nah, ini kalian di mana, hayo? Ya kamu kelompok mana? Di mana aja sok? Udah belum? Hei, kalau belum beres.
Awas ini kena ini, awas. Sok cepat. Jaki kakinya ke bawah, Jaki tidak ada di atas kursi. Apa? Sok ini di sini nih. Di yang tengah masih kosong. Lihat kelompok ini udah beres. Ini kelompok ini mana ini. Ya udah ya, kelompok yang paling beres boleh milih dulu mau yang mana. Lihat Bu. Sok mau yang boleh, yang mau pipis boleh ke toilet dulu. Udah yang itu. Udah betul? Tidak ada kesempatan lagi? Oke. Kelompok mana yang udah rapi? Oke. Bentar. Mau yang mana? Yang ini yang mana gambarnya? Yang ada gambarnya. Yang ini. Kenapa itu? Kenapa jatuh? Jaki, kenapa tuh Jaki? Kasihan, aduh. Udah duduk. Jaki, kamu di kelompok mana? So kamu kelompok. Sok udah nih. Fikri mau yang mana Fikri? Sok udah. Oke. Ini sisanya. Soalnya ini paling nggak ini duluan. Nah berarti ini termasuk jenis teks anekdot yang apa? Yang tersurat atau tersirat? Tersurat, karena harus ditulis dulu. Sok, kalian diskusi terlebih dahulu apa yang dimaksud teks tersebut atau gambar tersebut, isi kolom-kolomnya, dan nanti kalau udah beres dipresentasikan. Sakit nggak? Siapa ini? Oh, Raisya. Sok. Ya udah sok. Di kelompok masing-masing diskusi. Tuh lihat kelompok 1. Yo, ini kelompok. Oh, kelompok 4. Ini 1. Ini 1. Ini 1 2 3 4. Oke. Diskusinya sama kelompok masing-masing, jangan sama kelompok yang lain. Boleh. Sama yang sekolah aja ya Bu ditulisnya ini. Apa gimana? Ini yang ditulisnya yang sekolah aja kan? Iya, yang ditulisnya nama-nama kelompok yang ada di putaran itu saja siapa. Kelompok 1, kenapa ribut terus? Ini tersurat atau tersirat? Tersurat. Tersurat, bisa jadi nanti kalian juga ada yang tersirat ya. Tanpa teks, sepertinya Rangga langsung di depan. Jangan ibu panas. Ya, itu udah meni di dengdek.
nggak ikut diskusi boleh dikasih tanda ya. Ini nggak ikutan diskusi. Kemana tuh? Itu yang disampaikan oleh ini. Lutfi, tutup ulang. Rangga. Presentasinya Ibu perwakilan. Apa gimana Bu? Perwakilan. Nomor 2. Simbol saja yang diungkapkan. 33. Terlebihin tapi dilebihin. Uang bertebangan melambangkan tindakan korupsi. Ini aman kelompok ini? Aman. Ini kelompok yang paling banyak ini. Yang paling kompak, paling rajin. Aman, Rio aman, bisa nggak? Ini paling kelompok paling sedikit 1, 2, 3, 4, 5. Poin utamanya iya. Nah, terus ini teh awal Bahkan negara. iya kayaknya teh. Terus karena negara-negara ini Terdapat dua simbol, yaitu simbol dolar dan simbol tradisi. Fikri udah Fikri. Masing-masing simbol merepresentasikan atau mencerminkan sesuatu. Dolar mengartikan atau mencerminkan. Dolar mengartikan
Uang, kekuasaan. Uang dan harta. Boleh. Mana? Sindirannya ditulis. Yang nomor 2. Kan apakah ada unsur sindiran? Iya, ditulis apa gitu. Siapa sama sindirannya tuh ditulis. Iya. Itu kan teks ya, nggak ada foto, nggak ada gambar. Yang lebih 90 menit kan 95. 95 menit kan berarti 1 jam lebih 30. Jadi berapa lagi? 34. Udah beres ini? Belum. Wow, sampai ke belakang-belakang nulisnya. Ya nggak cukup, nggak di belakang. Oh, oke. Kalau yang nggak cukup boleh di belakang ya. Iya kan, takutnya ada yang nggak cukup, boleh di belakangnya. Ini nah. Presentasinya nunggu semua diberes. Semua. Tapi kalau belum beres boleh di. Ega udah ngebantuin gak diskusi Ega? Oh, lagi sambil diskusi. Lutfi sama Arya lagi apa itu? Oh, mau minum dulu. Gak ada. Punya ibu ini mah, pulpennya juga. Sudah beres belum kelompok ini? Nomor 4. Baru nomor 3, belum nomor 4. Bukan api mana ya? Hanya saja. Jadi sering saling berjalan. Ini nomor 3. Apa kritik atau sindiran yang terlihat di dalam kreatif? Kreatun di sini. Oh, yang di sini atau Iya. kritik kita terhadap ini atau yang tergantung di sini? Boleh kritik kalian atau yang ada di gambar ini? Bebas aja boleh. Bebas. Kasih. Oke. Ada yang udah beres? Dikit lagi kelompok 1. Masyarakat nggak? Pejabat. Beberapa oknum atau pejabat yang tidak. Enggak semuanya serakah. beberapa oknum atau pejabat. Yang nomor berapa? 4. Wow, kelompok ini sampai ke belakang-belakang. Iya, emang mau ditulis semuanya di belakang. Oh, ditulisnya di belakang, nggak di depan. Oh. Kalau kelompoknya udah beres bilang ya. Iya, nanti presentasi. Boleh. Presentasinya yang duluan beres.
Wow, ini udah mau beres kelompok 1. Banyak orang jujur. Semua polisi itu selain itu Beres? Tunggu dulu bentar. Yang presentasinya perwakilan ya. Jadi nggak harus semuanya ke depan. 2 orang atau 3 orang. Udah? Kelompok mana aja yang udah? 1 sama 2. Kelompok 3 sama 4 masih banyak atau? Oke, tunggu ya, bentar. Kelompok 1 mau tampil yang pertama? Berarti 1, 2. Kita lihat yang ketiga yang mana? Yang ke depan 2 atau 3 orang. Kelompok 4 sudah masih banyak atau masih? Oke. Ya udah sok sambil mendengarkan ya. Sambil menyimak. Bentar dulu. Ini udah beres. Berarti berapa sih? 35 ya? Segini ya? Kurang lebih. Ih, kalian kelompok mana? Duduk dulu, duduk. Ayo, kelompok 3, 4. Sabar, Ibu sabar, belum.
Ih, udah belum? Ini udah belum? Satu lagi. Bener, ini mas satu lagi pelajarannya. Pelajaran jadi Ini berapa lagi? Menyata tadi satu aja. Ini mau menceritakan. Oh, yang lomba 5. Oh, 4. Siap-siap, bentar lagi ke depan. Boleh kalian menanggapi? Ibu mah. Aduhnya diambil detek. singgung jadi matu. Apa? Sih dari tadi saya nyuruh searching terus pakai otaknya. Orang warga sedang membangunan rumah. Ini kenapa lagi bersatu kalian? Mikir ibu lagi buka Ini yang berdua? Ini Barusan godeg. Udah? Boleh. Sendiri aja. 23 menit lagi. Oke, lanjut aja ya. Presentasi kelompok pertama diwakili oleh Fikri sama Gio dan Rio dan ayo ganti aja terus kelompok yang lain menyimak, kalau ada kritik boleh disampaikan. Ayo, yang kelompok lain menyimak. Ya, ini liatin aja ini gambar kayak gini. Ayo Jaki, cepat Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok lainnya diam. Soal yang ibu berikan. Oke. Nah, lihat guys, ini pokoknya isu-isu dan kritikannya kelihatan. Ya, maju ke depan. Yang mau ngobrol main HP silakan di depan. Pertama, apa isu yang disampaikan melalui komik skrip ini? Isu tentang korupsi dan kelompok lain. ketika ada berita bahwa seorang polisi memiliki rekening sangat besar yang tidak sebanding dengan gajinya. Dua, simbol apa saja yang menggunakan komik strip ini dan ini apa maknanya? Maknanya apa? Surat apa? Melambangkan sumber informasi, menunjuk aspal, melambangkan polisi yang bekerja keras dan jujur. Ekspresi bingung menggambarkan keraguan masyarakat. Nomor 3, apa kritik atau sindiran yang terlihat dalam komik ini terhadap perilaku
oknum polisi yang korup dan membuat cerita polisi menjadi buruk, sehingga masyarakat menjadi ragu apakah masih ada polisi yang bersih. Nomor 4. Masa senyum-senyum. Siapa yang menjadi target kritikan dalam ini? Mengapa oknum polisi yang korupsi karena perilaku mereka membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dan apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat komik strip melalui gambar ini? Apa pesan moralnya? Banget kasus korupsi masih banyak orang jujur di tengah masyarakat dan tidak semua polisi berurut. Selain itu, anekdot ini mengingatkan pentingnya menjaga integritas, kejujuran dalam pekerjaan. Itu saja boleh kami sampaikan. Ya, siapa? Ada yang mau ini nggak ngasih pertanyaan? Kritik di kalian, disilakan berdiri. Integritas yang dimaksud itu apa? Jawab. Integritas yang dimaksud. Integritas yang dimaksud adalah integritas kepolisian, karena yang dipandang kepolisian adalah seorang yang jujur yang mengayomi masyarakat. Jadi kepolisian harus menjaga itu. Menjaga integritas Integritas. Ya kan? Saling Integritasnya semuanya kan. Saya kejujuran. Asal bukan lama. Udah? Udah ya? Udah. Kelompok yang selanjutnya. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Kelompok 2. 3 dulu tidak Bu? Kelompok berapa? 2 dulu sok. Ini udah. Terima kasih kelompok 1. Nih, mana lihat itu yang mana? Gambarnya yang nah, yang ini ya, kelompok 2 ini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Ibu. Pagi. Jadi kami perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di situ gambarnya itu ada bisa lihat di sana tuh gambarnya. Nah, jadi question pertama tuh apa isu yang disampaikan melalui poster ini? Nah, jadi isu yang disampaikan dari poster tersebut itu adalah tentang tindakan korupsi yang masih terjadi di kalangan pejabat dan juga aparat negara. Contohnya kayak polisi itu tuh, kayak polisi itu pejabat, DPR, bandit. Oke, pertanyaan kedua adalah simbol apa saja yang digunakan poster ini dan apa namanya? Yang pertama ada uang berterbangan, yang itu simbolnya artinya itu melambangkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pejabat dan aparat polisi. Simbol tersebut menggambarkan orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang seharusnya menjadi teladan. Simbol terakhir tulisan say no to corruption. Itu adalah ajakan tegas untuk menolak segala bentuk korupsi. Jadi gitu ya. Simbol itu ada 3. Yang pertama ada uang berterbangan yang artinya itu penyalahgunaan. Terus yang kedua ada yang aparat sama pemerintah. Terus yang ketiga ada tulisan say no to corruption. Pertanyaan ketiga adalah apa kritik atau sindiran yang terlihat dalam poster ini? Poster ini menyindir pejabat atau aparat yang menggunakan jabatannya untuk
dan aparat. Kelompok duanya nggak menyimak. Juga menyalahgunakan kekuasaan dan juga melakukan korupsi. Terus pertanyaan kedua itu siapa yang menjadi target kritik dalam poster ini? Terus mengapa materinya? Yang pertama, para pejabat atau para pengacara yang memiliki kewenangan dalam kualitas. Terus mengapa mereka yang jadi target masyarakat? Kebanyakan di Indonesia itu yang biaya korupsi itu yang menyalahgunakan para pejabat, terus kayak aparat-aparat kayak polisi, tentara dan sebagainya. Terus pertanyaan kelima, apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat poster melalui gaulan ini? Pesan moralnya adalah jabatan bukanlah kesempatan untuk korupsi, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi begitu. Jadi kalau misal mungkin nanti ada dari teman-teman yang jadi pejabat atau dari aparat, jadi kita memohon keadilannya, terus kami memohon dengan segenap hati dan jiwa, jangan menyalahgunakan kekuasaan, terus dari korupsi. Ya. Enggak. Oh iya. Udah? Jadi segitu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya mau kelompok 4 dulu atau kelompok 3 dulu? Kelompok 4 yang paling utama beres. Siapa perwakilannya? Kelompok 4 gambarnya yang ini kan? Yang ini ya? Lihat dulu, lihat gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Fajar dan sebelah saya ada Aljum ganteng. Aljum ganteng. Perwakilan dari kelompok 4 yang akan sedikit merepresentasikan dari tugas mengidentifikasi tes anekdot. Untuk tes anekdotnya sendiri, Ini kelompok ini kenapa ada UAE? Infokus ada seekor tikus dan seorang manusia yang sedang bukan menyuap, yang sedang menikmati hasil dari investasi. Itulah hasil dari minum. Jadi pertanyaan pertamanya itu, apa isu yang disampaikan melalui karikatur ini? Kami kelompok 4 menjawab, menggambarkan 2 orang yang mengambil keuntungan dengan menggunakan kekuasaan atau politik dan jabatan sebagai bahan mencari kekayaan untuk diri sendiri yang tentu saja merugikan banyak pihak, terutama masyarakat bahkan negara. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah yang kedua, simbol apa saja yang digunakan di karikatur ini dan apa maknanya? Setelah mengidentifikasi bersama anggota kelompok saya, kami menemukan ada 3 simbol. Yang pertama, simbol dolar, lalu yang kedua, simbol trading, lalu yang ketiga, simbol tikus. Yang pertama, simbol dolar mengartikan uang dan harta. Lalu yang kedua, simbol trading mengartikan keuntungan yang didapatkan dari hasil korupsi atau mengambil hak warga masyarakat negara Indonesia. Lalu yang ketiga, tikus mengartikan seorang oknum yang sangat suka dan rakus dalam hal mencuri maupun mengambil hak dan kekayaan masyarakat. Lalu Yang ketiga, kritik dan sindiran buat mereka. Yang ini nih. Nah, dulu Indonesia dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa Inggris, Eropa, Spanyol, bahkan Belanda dan juga Jepang. Dan sekarang Indonesia itu dijajah oleh bangsa Indonesia, oleh para pejabat, oleh para tikus, oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengeruk kekayaan dari Indonesia. Dan akibatnya dari itu banyak warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang miskin, yang kelaparan, bahkan juga yang tidak punya tempat tinggal. Lanjut, para pejabat
dan tikus kantor yang berperan sebagai bandit yang mengeruk kekayaan harta untuk kekuasaan dirinya sendiri, padahal mereka itu tidaklah lain hanya seorang pengemis yang meminta suara dari rakyatnya. Yang harusnya mereka itu tidak bertindak seperti itu, sehingga rakyatnya sendiri pun menjadi korban dari kerakusan mereka. Yang keempat, jadi intinya kritik atas sendiri yang terlihat dalam karikatur itu adalah seorang atau dia seorang pejabat yang sangat rakus dalam hal mengeruk atau mengambil kekayaan Indonesia yang menyebabkan banyaknya rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan dan mengalami kemiskinan. Lalu yang keempat, siapa yang menjadi target kritik dalam karikatur ini dan mengapa? Jadi yang menjadi target dalam karikatur ini itu adalah beberapa oknum atau pejabat yang sangat rakus akan kekuasaan dan kekayaan. Nah, mengapa? Alasannya bisa dilihat dari jawaban yang dijelaskan oleh Arjun pada nomor 3, banyaknya pejabat yang rakus akan kekuasaan dan harta, makanya mereka mengeruk hampir seluruh kekayaan Indonesia. Yang kelima, yang kelima, apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat karikatur melalui gambar ini? Pesan moral dari kita, kelangkaan dari ibadah kejujuran di Indonesia itu tidak diperhatikan. Banyak yang memperhatikan pendidikan, namun tidak memperhatikan nilai dari akalnya sendiri. Banyak yang mementingkan akademis, namun melupakan dengan kejujuran hati. Yang mereka itu harusnya tidak mementingkan akal itu sendiri, tapi harus mementingkan untuk semua orang atau kebanyakan orang, bahkan untuk negara sendiri. Terutama untuk pejabat nih, mereka itu harusnya bersikap jujur, karena mereka itu kan S1, S2, bahkan S3, tapi akalnya dipakai gitu. Nah, jadi itu merupakan hasil dari kelompok 4 dalam mengidentifikasi tes anekdot yang telah diberikan oleh Ibu Ika yang terhormat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung di sini. Ada kan? Ada nggak? Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok terakhir. Perwakilan, ayo berdua cewek-cewek. Kalau kelompok terakhir itu tidak ada gambar tapi teks. Adanya teks bukan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang warga sedang mengurus izin pembangunan rumah di kantor pemerintah. Setelah beberapa kali mengajukan, petugas pemerintah berkata kalau tidak ada uang kopi, proses izinnya akan lama. Warga pun memberikan uang kopi dan izin selesai dalam sekejap. Warga bertanya, ternyata tanpa kopi pejabat bisa masuk ke uang yang saya lakukan. Pertanyaan nomor 1, apa konflik utama dalam anekdot ini? Uang kopi pejabat. Pertanyaan nomor 2, apakah ada unsur kesindiran dalam teks anekdot ini? Ada jawabannya. Siapa atau apa yang disindir? Warga menyindir pemerintah dengan sindiran. Ternyata tanpa uang kopi pejabat bisa masuk dan lupa menyelesaikan urusannya. Ketiga, pesan moral yang dapat dipetik dari sini. Ternyata pemerintah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras warga. Terus nomor 4, apa kritikan atau sindiran yang terkandung dalam anekdot ini? Warga mengkritik bahwa ternyata tanpa uang pemerintah bisa lupa menyelesaikan urusannya. Pertanyaan yang terakhir, apa pelajaran yang dapat diambil dari teks anekdot ini? Seharusnya para pejabat tidak menyulitkan warga yang meminta izin karena itu sudah menjadi tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kan? Bisa? Kertasnya dikumpulkan.
Hei. Nah, ini kan contoh teks anekdot yang tersurat. Nah, nanti kalian harus bisa menyontohkan teks anekdot yang tersirat. Tersirat itu seperti apa? Langsung tampil di depan tanpa ditulis terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Fajar, apa? Ayo. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang humoris atau lucu, memiliki atau mengandung lelucon, tetapi bersifat mengkritik dengan menyenangkan. Dan benar. Teks anekdot itu biasanya diambil dari kisah manusia yang dengan kata lain diambil dari kisah nyata. Dan teks anekdot itu dibagi menjadi dua, yaitu tersurat dan tersirat. Salah satu tujuan teks anekdot adalah untuk mengkritik suatu pihak agar bisa untuk tidak mengulangi untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah ia lakukan. Oke. Dari Fajar segitu, ada lagi yang mau menyimpulkan? Bagus ya, Fajar udah dari sangat udah tersimpul. Arju? Mau apa? Oh, boleh. Teks anekdot juga di Indonesia menjadi pengaruh yang cukup berpengaruh. Ya, antaranya seperti menjadikan sebagai hiburan, tontonan sebagai edukasi kita misalkan dulu, dan juga sebagai bisnis. Banyak dari luar kita yang mengambil peran menjadi pelawak sekaligus ya kantor untuk mengambil teks anekdot ini untuk diterapkan kepada Oke, terima kasih Fajar dan Aljum sudah menyimpulkan kalian. Tapi yang lain mengerti atau tidak tentang teks anekdot? Mengerti ya? Terima kasih buat hari ini, dan nanti kita ketemu kembali di minggu depan. Membahas, gak tahu masih membahas teks anekdot atau ke materi selanjutnya, itu tentang teks negosiasi. Dipersiapkan terlebih dahulu apa itu teks negosiasi ya. Ini nih kata-kata dari Ibu. Kritik bisa disampaikan dengan senyuman dan tawa, menjadikan pesan lebih mudah diterima dan diingat. Kata-kata hari ini dari Ibu. Oke. Buat hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.